Oke, masih belajar? Masih dong Om. Oke, tanggung nih ya. Nah, satu pokok bahasan lagi masih tentang bab gedenya apa nih Om? Masih kita bicara tentang optika fisis. Udah belajar berapa poin ayo kemarin? Nah, kita udah belajar yang pertama interferensi celah ganda, yang kedua difraksi celah tunggal. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah apa coba? Oke, betul. Ini, oke, itu difraksi kisi. Oke. Nah, ini difraksi kisi. Kisi difraksi. Bedanya apa Om sama difraksi celah tunggal? Oke, ini masih bahasanya tentang difraksi, cuman kita bahasa ini kisi. Kisi kisi. Oh, ini yang namanya kisi tahu? Oke. Oh, sorry. Sorry. Nah, ini. Sip, yang namanya kisi itu kan disebutnya celah. Nah, celah yang banyak itu yang disebut dengan kisi. Jadi kisi itu celah banyak atau celah majemuk ya, contohnya kain kisi, kain kasa. Nah, itu kan banyak celahnya tuh. Oke, jadi misalkan kalau kamu punya kaca misalkan nih, kaca panjangnya misalkan 1 cm, kalau dikasih celah satu disebutnya celah tunggal kan ya. Nah, kalau dikasihnya celah dua berarti celah ganda. Kalau dikasih celah banyak ya itulah yang kita sebut kisi. Oke, oke. Terus apa Om? Untuk persamaannya, oke, persamaan untuk difraksi kisi itu pasti sama dengan yang kemarin-kemarin, masih sama. D sin theta ini nilainya n lambda, kemudian dp per L n lambda. Terus apa bedanya lagi kalau sama Om? Ya udah, kamu lanjutin dulu dengerinnya. Saya kotakin dulu ya. Nah, biar ingat kotaknya, lupakan rumusnya. Oke. Nah, ini gini. Nah, ini sama banget nih. Persamaannya sama, rumusnya juga sama, n-nya juga. Ini yang namanya n untuk difraksi kisi itu nilainya, cara nentuinnya sama kayak apa? Sama kayak interferensi celah ganda. Oke, jadi kamu masih paham kan interferensi celah ganda? Kalau belum paham ya silakan ntar dibuka lagi ya interferensi celah gandanya. Oke, jadi artinya misalkan kalau terang ke terang bulat, gelap ke gelap juga bulat, terang ke gelap baru ada setengah-setengahnya. Ya udah, saya kasih contoh deh cara nentuin n-nya. Misalkan nih untuk celah ganda atau misalkan untuk difraksi kisi sama kan ya. Nah, misalkan terang pusat ke terang pertama ya berarti n-nya 1 kurangi 0 gitu ya. Terang pertama ke terang kelima berarti n-nya 5 kurang 1 ya 4 gitu maksudnya. Begitu ini kan ke gelap. Gelap 1 ke gelap 2 ya berarti n-nya 1. Terus gelap 2 misalkan ke gelap 7 ya berarti n-nya 7 kurang 2 ya 5. Kalau misalkan ada seperti yang kita udah bahas, terang pusat ke gelap 1 ya berarti ini ada setengahnya, berarti setengah. Terang pusat ke gelap 2 berarti n-nya 1,5 atau 3/2. Nah, itu sama persis sorry, sama interferensi celah ganda. Terus bedanya apa Om? Nah, bedanya ya di tipe soalnya aja. Maksudnya gini, kan tadi kita belajar yang namanya kisi ya. Kisi itu berarti banyak celahnya. Nah, yang kita perlukan ini yang disembunyikan nih. Nah, kita simbolkan oleh warna biru deh. Nah, ini yang disembunyikan oleh siapa? Oleh difraksi kisi adalah nilai D-nya nih. Oke, jadi nilai D-nya disembunyikan dalam apa Om? Oh, ini nilai D itu disembunyikan dalam jumlah goresan atau jumlah garis tiap senti atau tiap meter. Jadi D-nya disembunyikan 1/n. Dengan n itu siapa? Nah, n itu adalah jumlah goresan atau jumlah garis aja deh ya. Bisa tiap senti, bisa tiap mili, bisa tiap, nah biasanya tiap senti atau tiap mili aja. Contoh gini, contoh pakai si putih lagi ya. Contoh misalkan sebuah kisi mempunyai jumlah garisan, itu yang paling sering yang kita pakai di soal biasanya, atau soal itu 500 atau 5000 deh. 5000 garis tiap senti. Nah, misalkan ini hati-hati, misalkan di sini masih dalam senti, berarti berapa ribu garis tiap meter. Nah, ini suka banyak yang salah-salah nih. Artinya kalau misalkan 1 sentinya adalah 5000, berarti 1 meternya berapa coba? Oke, jadi 500.000. Ini kan 5000 awalnya nih.
garis tiap senti. Kita pengen ke meter. Ingat nih, kalau 1 sentinya udah 5.000, berarti ya 1 meternya kan nambah banyak, bukan nambah sedikit. Hati-hati nih, suka banyaknya 50 garis tiap meter, itu salah ya. Artinya ntar nambah 0,2. Artinya senti ke meter kan naik 10 min 2, naik ke atas jadi 10 pangkat plus 2, berarti nolnya nambah 2. Atau kita sebutnya 5 kali 10 pangkat berapa tuh? 5 garis tiap meter. Oke, ini udah ketemu N-nya nih. Nah, kalau udah ketemu N-nya berarti kamu tinggal nentuin D-nya. Katanya tadi D itu adalah 1 per N. Ya udah, berarti 1 per 5 kali 10 pangkat 5. Oke, 1 per 5 itu kan 0,2. Berarti 0,2 kali sepangkat naik ke atas min 5. Atau misalkan 2 kali sepangkat min 6. Nah, kalau udah ketemu N-nya diapain Om? Ya sudah, kamu masukin nih nilai D ini, si D ini nih. Oh, sorry. Oke, D ini masukin ke mana? Ya, masukin ke persamaan. Udah D-nya ada, ntar di salah satu. Jadi itu bedanya cuman menyembunyikan nilai D dalam sebuah persamaan. Nah, D 1 per N. Kalau nyari N gimana Om? Ya 1 per D, begitu. Oke. Nah, jadi tipe soalnya sama persis kayak interferensi celah ganda, cuman tadi sekali lagi nilai D-nya disembunyikan dalam jumlah garis tiap senti atau tiap mili. Hati-hati nih, harus diubah dulu ke dalam meter ya. Nah, dan hati-hati cara ngubahnya salah nih. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kamu coba contoh soalnya. Baru kita bahas pembahasannya. Jadi ntar tipe soalnya bisa nentuin salah satu besaran ini atau bahkan dicarinya ya ininya, artinya berjalannya mundur. Kadang dari D sin theta dapat misalkan P, kadang diketahui P-nya ntar dapat N-nya gitu. Jadi itu mah tinggal penguraian persamaannya aja. Oke, sampai ketemu di pembahasan soalnya. Sampai jumpa, sampai selamat belajar, selamat beria dengan fisika. Assalamualaikum.